wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, perkenalkan nama Ibu Debbie Novelasari, atau kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Debbie. Nah, kali ini karena kita masih dalam suasana pandemi, jadi kita tidak bisa bertatap muka di sekolah. Kita akan melaksanakan pembelajaran secara online. Walaupun kita belajar daring, tapi kalian harus tetap semangat ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, tidak henti-hentinya Ibu mengingatkan agar kalian senantiasa menjaga 3 poin penting di masa pandemi seperti saat ini. Yang pertama adalah iman, yang kedua aman, yang ketiga imun. Apa itu iman? Iman yaitu beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Kita memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala mara bahaya dan juga penyakit yang sedang melanda saat ini. Yang kedua adalah aman. Terapkan selalu protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Apa itu, Bu, mengurangi mobilitas? Mengurangi mobilitas adalah kita tidak bepergian jika tidak ada keperluan yang mendesak atau penting. Dan juga yang ketiga, imun. Untuk menjaga imun, lakukanlah anak-anak olahraga secara teratur, makan makanan sehat dan multivitamin, serta kita harus cukup istirahat ya. Nah, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Masih di tema 1, hidup rukun, subtema 3, hidup rukun di sekolah, pembelajaran 6. Ibu harap setelah pembelajaran hari ini, anak-anak akan dapat menunjukkan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila keempat dan kelima Pancasila. Yang kedua, menyebutkan makna kalimat perintah yang terdapat di dalam teks cerita atau lagu yang berisi ajakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun. Yang ketiga, anak-anak dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pengurangan. Yang keempat, melakukan pengurangan 2 bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara panjang dan juga cara pendek. Langsung saja ke materi. Di sini kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara. Siswa yang tidak menjadi petugas akan menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, berdasarkan gambar tersebut, terlihat para siswa sedang bermusyawarah menentukan siapa saja yang akan menjadi petugas upacara dan juga lagu wajib nasional apa yang akan dinyanyikan oleh mereka nanti. Hal ini sesuai dengan pengalaman sila keempat Pancasila ya anak-anak ya. Karena sila keempat Pancasila itu berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dalam memutuskan sesuatu kita harus menggunakan cara musyawarah. Anak-anak masih ingat lambang dari sila keempat itu apa ya? Iya betul, lambang dari sila keempat adalah kepala banteng. Selanjutnya apa? Pembagian tugas di kelas Udin tersebut dilakukan secara adil, berdasarkan kemauan dan juga kemampuan masing-masing siswa. Artinya hal ini sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila yang berbunyi, ada yang masih ingat? Ya betul, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, berikutnya Ibu akan mengajak kalian untuk mengingat kembali nih sila-sila di dalam Pancasila. Ada 5 sila ya anak-anak ya. Yang pertama, simbolnya adalah bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, simbolnya adalah rantai. Silanya berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Yang keempat, lambangnya adalah kepala banteng. Bunyinya seperti yang tadi Ibu sudah sebutkan. Dan juga sila kelima, lambangnya padi dan kapas. Kalian bisa lihat ya.
Ingat anak-anak, Pancasila ini merupakan dasar negara Republik Indonesia. Berikutnya, kira-kira apa ya penerapan sila keempat di sekolah? Ada yang tahu, ada yang bisa memberi contoh? Ya, yang pertama, contohnya menghormati pendapat orang lain atau pendapat teman kita. Yang kedua, bermusyawarah pada saat berdiskusi. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak pada teman yang berbeda pendapat. Tentunya dalam berdiskusi antara orang yang satu dan yang lainnya memiliki pendapat yang berbeda. Apabila kita tidak sepaham atau tidak sepakat dengan pendapat teman kita, maka kita tidak boleh memaksakan pendapat kita pada orang lain. Yang terakhir, contohnya adalah bermusyawarah saat penentuan ketua kelas, regu piket, dan sebagainya. Semua harus didiskusikan atau dimusyawarahkan. Berikutnya, penerapan sila kelima di sekolah. Kira-kira apa ya? Nah, di sini Ibu beri contoh yang pertama. Kita melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dengan baik. Kira-kira hak kita di sekolah itu apa anak-anak? Kita mendapatkan pengajaran dari Bapak dan Ibu guru. Lalu kewajiban kita adalah belajar. Nah, yang kedua, bergotong royong melaksanakan kerja bakti. Jadi, apabila di sekolah ada kegiatan kerja bakti, kita harus bersama-sama membantu melaksanakan kerja bakti tersebut. Kita tidak boleh duduk santai sementara teman kita yang lain bekerja. Nah, yang ketiga, tidak mencontek saat ulangan. Atau kita mengerjakan ulangan itu dengan jujur. Berikutnya, adil dalam pembagian tugas kelompok dari guru. Nah, bentuk pengamalan sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia juga tercermin di sekolah dalam hal kalian membagi tugas kelompok secara adil. Jangan sampai tugas kelompok hanya dikerjakan oleh salah satu orang, sementara yang lainnya asik sendiri ya. Kemudian di sini coba kalian perhatikan, ada 3 buah gambar. Yang pertama, kira-kira gambar apa ya itu, Nak? Iya, di sini Ibu beri contoh. Udin dan teman-temannya melaksanakan kerja bakti di sekolah. Mereka membagi tugas dengan adil. Ini merupakan contoh pengalaman sila ke-5 karena pembagian tugasnya dilakukan secara adil. Lalu gambar yang kedua. Di situ Bu Guru sedang membagi jadwal piket anak-anak, ya. Kelas Lani sedang bermusyawarah menentukan jadwal piket kelas. Mereka saling menyatakan pendapat sehingga menghasilkan kesepakatan terkait jadwal piket. Hal ini adalah contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Kemudian gambar yang terakhir, ada yang tahu kira-kira gambar apa ya itu? Di sini Bu Guru dan juga murid kelas 2 sedang berdiskusi untuk pemilihan petugas upacara. Banyak siswa yang tertarik untuk menjadi petugas upacara. Nah, diskusi ini adalah contoh penerapan sila keempat Pancasila. Berikutnya kita masuk ke matematika. Ada soal cerita anak-anak, disimak ya. Bu Guru meminta siswa menuliskan lagu anak yang disukai. Bu Guru membagikan kertas untuk menulis kepada semua siswa dengan adil. Mula-mula ada 275 lembar kertas. Kemudian kertas dibagikan pada siswa sebanyak 39 lembar. Kira-kira berapakah sisa kertas Bu Guru? Di sini kita jabarkan yang pertama dengan cara panjang terlebih dahulu. Mari kita hitung sama-sama ya. Perhatikan. Ibu di sini menaruh angka 275. Kita jabarkan, kita pisahkan ratusan, puluhan dan juga satuannya. Ada 200 ditambah 70 ditambah 5. Kemudian bilangan yang kedua 39, kita jabarkan ratusannya kosong, puluhannya
30 dan satuannya berapa? Iya, 9. Dari sini baru kita kurangi. Coba anak-anak lihat, 5 dikurangi 9 apakah bisa? Tentu saja tidak bisa ya. Makanya kita lakukan pinjam meminjam bilangan dari angka yang sebelumnya atau angka puluhan. Di sini kita coret 70-nya, kita kurangi 1, kita taruh 10-nya itu di atas angka 5, jadi 15. Sisanya berapa anak-anak kalau kurangi 10? Sisanya adalah 60. Selanjutnya 15 dikurangi 9. Berapa? Iya, 6 ya. Lalu karena 70-nya sudah berkurang 10, sisanya 60, kita kurangi dengan 30, hasilnya 30. 200-nya tidak berkurang ya nak ya, kita turunkan saja. Lalu kita jumlahkan 200 ditambah 30 ditambah 6 sama dengan 236. Itu adalah cara panjangnya. Kemudian cara pendeknya di sini ada 275 dikurangi 39 seperti tadi. 5 dikurangi 9 karena tidak bisa, maka kita coret angka 7-nya, kita pinjam, sisa 6. Sementara satunya kita taruh di depan angka 5. Jadi 15 dikurangi 9 sama dengan 6. Kemudian 7-nya sudah berkurang 1 menjadi 6 dikurangi 3 sama dengan 3. 2-nya langsung kita turunkan. Nah, begitu hasilnya langsung dapat 236. Kita lanjut ke soal berikutnya. Udin mempunyai 206 butir kelereng. Kelereng Edo lebih sedikit 55 butir. Berapa banyak kelereng Edo? Kita hitung di sini ya bersama-sama. 206 kita jabarkan terlebih dahulu. 200 ditambah, karena puluhannya tidak ada, kita tulis saja 0. Ditambah satuannya berapa? Iya, 6 ya. Kemudian yang 55 juga kita jabarkan. Nah, karena tidak ada ratusan, maka kita kosongkan. Kemudian kita tulis nilai puluhannya 50 ya. Nilai satuannya berapa? Iya, 5. Lalu kita kurangkan di sini 6 dikurangi 5 sama dengan 1 ya, pintar. Kemudian di sini karena tidak ada angka, kita jangan langsung menurunkan 50. Coba kita hitung kira-kira 000 dikurangi 50 apakah bisa? Tidak bisa ya. Jadi kita pinjam satu angka dari 200 ini, kita taruh di depan. Jadi 100 dikurangi 50 sama dengan 50. Karena 200-nya sudah dipinjam 1, maka sisa 100. Kita turunkan saja 100-nya ke bawah. Nah, jadi hasilnya 151. Kemudian cara pendeknya 206 dikurangi 55 langsung kita hitung. 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Kemudian 0-nya tidak bisa dikurangi 5, kita pinjam dari angka ratusan. Kita taruh di depan angka 0 menjadi 10 ya. Kemudian 2-nya karena sudah dipinjam tinggal 1. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Lalu sisa satunya langsung kita turunkan ke bawah. Jadi kelereng Edo adalah sebanyak 151 butir. Seperti itu. Semoga kalian paham ya nak ya. Kemudian di sini lihat ibu memiliki sebuah lagu. Mari kita dengarkan dulu bersama-sama ya lagunya. Jaga kebersihan dek.
kebersihan deh untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Nah, itu dia tadi lagunya ya. Coba anak-anak perhatikan berdasarkan lirik lagu yang baru saja kita nyanyikan, kira-kira terdapat kalimat perintah atau tidak ya di dalam lirik lagu tersebut? Iya, di sini Ibu menemukan ada kalimat perintah seperti cuci tanganmu dulu. Ya, kita diperintahkan untuk mencuci tangan. Kemudian apalagi nak? Di sini kita juga diperintahkan untuk bahwa apabila makan jangan ada sisa ya. Itu juga termasuk kalimat perintah. Lalu ada lagi di sini, makan jangan bersuara. Iya, bagus, itu juga termasuk kalimat perintah. Kemudian apa lagi? Sama ya, jangan ada sisa. Nah, itu semua adalah kalimat-kalimat perintah. Lalu kalimat perintah itu apa sih, Bu? Kalimat perintah itu adalah kalimat atau ujaran yang bermaksud menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, kita coba lihat di sini ya. Buatlah kalimat perintah yang sesuai dengan gambar di bawah ini. Kalimat perintah itu biasanya diakhiri dengan tanda seru atau diberi akhiran lah. Nah, coba kita lihat gambar pertama. Di situ ada ruangan kelas yang berantakan dan juga papan tulisnya belum dihapus ya, masih kotor. Anak-anak coba buat kalimat perintah dari gambar tersebut. Kira-kira Ibu buatnya seperti ini. Hapuslah papan tulis itu. Kemudian apalagi kalimat perintah yang bisa dibuat? Iya, bersihkan meja itu. Itu juga bisa ya. Kemudian gambar kedua. Di sini juga sama, ada ruangan yang kotor. Kita coba buat kalimat perintahnya. Sapulah kelasmu, buanglah sampah ke tempat sampah. Kemudian gambar ketiga. Di sini ada bu guru yang menyambut murid yang baru datang. Kira-kira kalimat perintahnya apa? Ya, masuklah ke dalam kelas. Seperti itu ya contohnya. Nah, sekarang anak-anak sudah paham kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita harus senantiasa menerapkan nilai-nilai Pancasila, baik sila keempat maupun sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, operasi pengurangan bilangan cacah. Seperti tadi, kita dapat mengerjakannya dengan cara panjang dan juga cara pendek. Yang ketiga, kalimat perintah yang barusan kita bahas. Biasanya diakhiri dengan tanda seru atau diakhiri imbuhan lah. Kalimat perintah ini merupakan ujaran yang bermaksud untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Sekian anak-anak materi hari ini. Terima kasih. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran dari Ibu pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.